Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang kami hormati. Pernahkah Anda sering merasakan kesemutan di tangan atau kaki, lalu menganggapnya sepele? Hati-hati, bisa jadi itu adalah tanda awal stroke yang sering diabaikan, terutama pada usia lanjut. Dalam video ini, kami akan membahas 6 tanda penting yang wajib Anda waspadai sejak dini, agar kesehatan tetap terjaga dan hidup lebih tenang. Sebelum kita mulai, kami ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama, usia, dan asal daerah Anda. Kami senang bisa mengenal Anda satu persatu. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Sehat Lansia, agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lansia. Mari kita mulai. Pernahkah Anda memperhatikan ketika orang tua atau kerabat terdekat Anda tiba-tiba menjatuhkan benda yang sedang dipegangnya, seperti sendok saat sedang makan bersama, tanpa alasan yang jelas? Banyak dari kita mungkin akan langsung menganggap bahwa kejadian tersebut hanyalah karena faktor usia yang semakin menua atau sekadar kelelahan otot biasa. Namun, jangan pernah anggap remeh kejadian fisik sekecil ini. Berdasarkan penjelasan medis, ketidakmampuan fisik mendadak seperti itu bisa jadi merupakan alarm darurat yang dikirimkan langsung dari otak Anda. Tubuh sedang memberikan sinyal awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada aliran darah yang menuju ke pusat kendali sistem saraf kita, yang bisa merujuk pada ancaman serangan stroke. Menurut edukasi kesehatan, stroke terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terputus atau berkurang secara drastis, sehingga jaringan otak tersebut kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi yang sangat vital. Hanya dalam hitungan menit tanpa oksigen, sel-sel saraf otak akan mulai mengalami kerusakan, bahkan kematian massal. Penyumbatan ini seringkali terjadi secara diam-diam di dalam tubuh, tanpa rasa sakit yang nyata pada tahap awal. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda peringatan dini yang dikirimkan oleh tubuh menjadi kunci utama untuk mencegah kerusakan saraf secara permanen yang dapat berujung pada kelumpuhan seumur hidup atau bahkan mengancam nyawa. Mari kita kupas secara tuntas 6 tanda awal tubuh memberi sinyal stroke. Tanda pertama yang wajib sangat diwaspadai adalah rasa kesemutan yang persisten atau mati rasa yang terjadi secara tiba-tiba, terutama jika kondisi ini hanya menyerang salah satu sisi tubuh saja. Berdasarkan penjelasan medis, keluhan kebas ini seringkali disalahartikan sebagai saraf terjepit biasa atau sekedar efek duduk terlalu lama. Padahal, ketika sensasi mati rasa ini muncul secara mendadak pada wajah, lengan, atau kaki secara asimetris, ini adalah indikasi kuat bahwa area sensorik di satu belahan otak sedang mengalami penurunan suplai darah yang kritis. Pasien mungkin merasa separuh wajahnya atau tangannya terasa tebal, berat, layaknya sedang diberikan anestesi lokal atau dibius oleh dokter. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh manusia. Penjelasan sebab akibat medis menunjukkan bahwa plak kolesterol yang menumpuk selama bertahun-tahun di dinding pembuluh darah arteri dapat pecah dan membentuk gumpalan darah. Gumpalan darah ini kemudian terbawa oleh aliran darah ke atas hingga tersangkut di pembuluh kapiler otak yang berukuran jauh lebih kecil. Ketika aliran darah tersumbat di area sensorik otak, jalur komunikasi antara saraf tepi di kulit dan pusat pemrosesan sinyal di otak terputus seketika. Hal inilah yang memicu malfungsi penerimaan sinyal berupa rasa kesemutan atau hilangnya kepekaan pada sentuhan fisik secara tiba-tiba pada tubuh pasien. Tanda peringatan yang kedua adalah kelemahan otot motorik yang terjadi secara mendadak, seperti kesulitan menggenggam barang atau merasa tangan tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya. Seperti contoh awal tadi, menjatuhkan sendok, gelas kopi, atau merasa kesulitan saat memutar gagang pintu sering dianggap remeh oleh masyarakat, sebagai gejala radang sendi biasa atau kelemahan otot karena faktor penuaan. Namun, menurut pakar neurologi, penurunan fungsi motorik kasar dan halus yang terjadi seketika tanpa adanya trauma fisik maupun cedera sebelumnya adalah tanda bahaya merah yang nyata. Tubuh memberikan sinyal bahwa perintah gerakan sadar dari otak sudah tidak dapat ditransmisikan ke otot-otot di ekstremitas. Korteks motorik adalah area spesifik dan sangat penting di otak yang bertanggung jawab secara penuh
untuk merencanakan, mengontrol, dan mengeksekusi semua gerakan sadar manusia. Berdasarkan penjelasan medis yang logis, ketika area ini mengalami iskemik atau kondisi kekurangan pasokan darah yang kaya akan oksigen akibat sumbatan arteri, neuron-neuron motorik akan mati rasa dan berhenti melepaskan impuls listrik. Tanpa adanya perintah dari pusat kendali ini, otot-otot di lengan atau kaki tidak akan bisa berkontraksi, sekuat apapun pasien memfokuskan pikirannya untuk bergerak. Kelemahan asimetris yang hanya terjadi pada bagian kiri atau kanan saja ini sangat khas mencerminkan letak penyumbatan pada belahan otak yang berlawanan arah. Tanda peringatan ketiga yang kerap muncul secara tiba-tiba adalah kesulitan berbicara atau mendadak pelo. Gangguan komunikasi ini bisa berupa artikulasi kata yang terdengar sangat tidak jelas, suara cadel yang tidak pernah dialami sebelumnya, atau bahkan ketidakmampuan total bagi otak untuk merangkai kalimat saat ingin menyampaikan suatu hal. Terkadang, pasien merasa bahwa ia sedang berpikir dengan logika yang jernih, namun kalimat verbal yang keluar dari mulutnya terdengar kacau dan tidak dapat dipahami sama sekali. Keluarga pasien seringkali salah mengira hal ini terjadi karena pasien sedang mengantuk berat atau kebingungan akibat usia tua. Padahal ini adalah indikator langsung adanya gangguan sirkulasi darah otak. Berdasarkan edukasi kesehatan sistem saraf neurologi, kemampuan manusia untuk memproduksi bahasa verbal secara fasih dikendalikan oleh area khusus di otak yang bernama area Broca, yang pada sebagian besar populasi terletak di belahan otak sebelah kiri. Penjelasan sebab akibat medis memaparkan bahwa ketika gumpalan darah menyumbat arteri serebri tengah yang menyuplai nutrisi ke area kritis ini, sel-sel saraf yang bertugas mengatur pergerakan sangat kompleks pada otot bibir, rahang, lidah, dan pita suara akan mengalami disfungsi secara akut. Akibatnya, sinkronisasi saraf untuk membentuk kata-kata menjadi hancur seketika. Kondisi medis ini dikenal luas sebagai afasia motorik yang menuntut tindakan medis secepat mungkin. Memasuki tanda yang keempat, kita seringkali mengabaikan masalah penglihatan yang mendadak kabur, gelap sebagian, atau berbayang ganda pada salah satu maupun kedua bola mata. Keluhan visual ini kerap kali sekadar dianggap sebagai akibat dari kelelahan mata, karena terlalu lama menatap layar gawai, atau karena memburuknya gejala katarak pada individu lanjut usia. Akan tetapi, menurut standar medis, jika kebutaan mendadak pada satu mata ada tirai hitam tebal yang ditarik menutupi pandangan, atau penglihatan ganda yang muncul mendadak tanpa peringatan apapun, itu bukanlah masalah pada lensa bola mata itu sendiri. Ini merupakan gangguan langsung pada jalur visual syaraf optik di dalam tengkorak. Penjelasan medis di balik hilangnya fungsi penglihatan mendadak ini sangat erat kaitannya dengan anatomi lobus oksipital. Lobus oksipital adalah pusat pemrosesan visual utama yang letaknya berada di bagian paling belakang susunan otak manusia. Ketika pembuluh darah arteri yang menyuplai area oksipital ini mengalami penyumbatan akibat emboli darah, otak tidak akan bisa lagi menerjemahkan sinyal cahaya yang ditangkap dan dikirimkan oleh mata. Kerusakan mendadak pada jalur penglihatan sentral ini seringkali terjadi tanpa disertai rasa sakit kepala pada pasien, sehingga sifatnya sangat menipu dan seringkali membuat keluarga pasien menunda-nunda untuk mencari pertolongan medis profesional ke rumah sakit terdekat. Tanda kelima yang patut mendapat perhatian sangat serius adalah hilangnya keseimbangan tubuh secara tiba-tiba, pusing berputar yang sangat hebat atau vertigo, serta kesulitan ekstrim untuk melangkah maju dengan lurus. Banyak masyarakat awam yang secara keliru mengaitkan keluhan pusing hebat ini sekadar dengan masuk angin kronis, kelelahan, tekanan darah rendah, atau gangguan lambung biasa. Namun, ketika sensasi kehilangan keseimbangan total ini muncul secara sangat mendadak, disertai mual muntah yang tidak wajar, tubuh tersandung tanpa ada rintangan di lantai, dan disusul oleh gejala penyerta seperti kebas di tangan, ini adalah tanda pasti dari serangan stroke akut yang menyerang area dasar otak. Berdasarkan pemahaman anatomi medis, koordinasi pergerakan otot tubuh, pengaturan postur, dan keseimbangan secara presisi diatur oleh struktur kompleks di bagian belakang bawah otak yang secara klinis disebut sebagai cerebellum atau otak kecil. Penjelasan sebab akibat medis membuktikan secara ilmiah
bahwa ketika sirkulasi darah menuju area cerebellum terganggu akibat penyumbatan arteri basilaris, otak kecil kehilangan kemampuannya secara utuh untuk memproses informasi spasial dari mata dan telinga bagian dalam. Akibatnya, sistem navigasi tubuh kehilangan orientasi ruang secara absolut. Pasien akan merasa dunia di sekelilingnya berputar dengan sangat cepat dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi berdiri, apalagi berjalan tanpa terjatuh. Tanda keenam dan yang merupakan alarm tingkat tertinggi adalah sakit kepala yang sangat hebat, yang menyerang secara tiba-tiba seperti ledakan tanpa ada riwayat penyebab atau pemicu yang jelas. Banyak pasien yang berhasil selamat dari serangan stroke mendeskripsikan kondisi gawat ini sebagai sakit kepala paling buruk yang belum pernah mereka rasakan seumur hidupnya. Sangat berbeda jauh dengan sakit kepala tipe tegang biasa atau migrain yang rasa nyerinya berdenyut secara perlahan dan bertahap. Sakit kepala yang terkait erat dengan stroke, khususnya stroke akibat pendarahan di otak, meledak secara instan hanya dalam hitungan detik hingga mencapai intensitas nyeri maksimal. Menurut Panduan Edukasi Kesehatan Darurat Global, cara termudah dan paling efektif bagi masyarakat awam untuk mengingat dan mendeteksi tanda awal stroke adalah dengan metode akronim FAST. Face, perhatikan apakah salah satu sisi wajah terlihat turun saat diminta tersenyum. Arms, mintalah ia mengangkat kedua lengannya sejajar dan lihat apakah salah satu lengan perlahan jatuh ke bawah. Speech, perhatikan dengan saksama apakah ucapan pasien terdengar cadel, pelo, atau membingungkan. Dan yang paling krusial adalah time atau waktu. Dalam penanganan stroke, waktu adalah nyawa jaringan otak. Semakin cepat pasien tiba di unit gawat darurat, semakin besar peluangnya diselamatkan. Pada kesimpulannya, langkah pencegahan akan selalu jauh lebih baik, lebih murah, dan lebih aman daripada mengobati kerusakan syaraf akibat stroke. Berdasarkan pedoman kesehatan medis terpadu, menjaga tekanan darah agar tetap dalam rentang normal, secara rutin mengontrol kadar kolesterol jahat, mengelola gula darah dengan disiplin, serta mengadopsi gaya hidup aktif berolahraga dengan asupan nutrisi seimbang, sangat efektif menurunkan risiko penyumbatan arteri secara drastis. Jangan pernah lagi menganggap remeh keluhan sekecil apapun, apalagi yang berhubungan langsung dengan fungsi syaraf tubuh Anda. Mari kita tingkatkan literasi kesehatan, dan tetaplah proaktif menjaga aset tubuh yang paling berharga ini, agar kualitas hidup terus terjaga.